Yang abang maksud ini somasi atau? Ya, kita Nah, prosesnya berapa lama, Pak? uh, Kalau di, langkah hukum ini tempuh? ya kemungkinan biasanya saya mau bersurat itu paling lama seminggu atau 7 hari kerja. Apabila tidak ditanggapi sih kita akan buat somasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Banten Podcast, jumpa lagi. Kita akan bahas kelanjutan tentang calon kepala sekolah dan calon pengawas sekolah tingkat provinsi yang juga belum dilantik. Bedanya kali ini saya sudah bersama Bang Saiful. Assalamualaikum, Bang. Waalaikumsalam. Sehat, Bang? Alhamdulillah. Beliau Selamat adalah Ketua Komisi Advokasi di Dewan Pendidikan, Iya. sekaligus menjadi penasihat hukum bagi calon kepala sekolah dan calon pengawas yang sekarang sedang berjuang untuk memenuhi haknya. Siap. Sahabat, saya akan coba dalami persoalan ini dari celah hukum. Jadi kelihatannya saya akan tanya banyak hal, Ya. bagaimana persoalan ini disikapi secara hukum ya, Bang? Iya. Nah, Bang, saya ingin mengawali pertanyaannya begini, Bang. Nasihat apa yang sudah Abang berikan kepada calon kepala sekolah dan calon pengawas sehingga begitu sabar menunggu sampai 4 tahun? Baik, terima kasih atas pertanyaan ini yang sebetulnya saya udah gregetan sudah sejak lama ya. Karena rintihan dari para cawas dan calon kepala sekolah yang sampai saat ini belum dilantik atau belum dijadikan sesuai dengan kebutuhan, sebetulnya saya sudah lama memberi saran. Kan ini masalahnya adalah masalah kebutuhan pendidikan. Yang kebetulan saya berada di Dewan Pendidikan, tentunya perlu memberikan saran dan pendapat kepada pejabat terkait termasuk Pak Gubernur ya. Cuma dari berjalannya waktu kok kelihatannya masih sabar-sabar mereka yang sabar. Kalau saya sih sebetulnya udah nggak sabar. Iya, iya. Nah, saya sebagai penasihat hukum tentunya kan tidak mau mendahului pihak yang punya kepentingan, sehingga sampai hari ini saya masih sabar. Ya. Gitu kira-kira. Nah, kelihatannya udah hampir puncak nih, Bang. Langkah hukum apa yang kira-kira akan diambil sama Bang Saiful? Ya, sebelum masalah langkah hukum kita ambil, tentunya kan sebagaimana biasa kita harus bersurat dulu. Nah, bersurat tentunya agar pejabat yang berkepentingan memberikan respon positif. Akan tetapi kalau surat sudah diberikan namun tidak ada tanggapan yang positif, maka langkah-langkah hukum yang harus ditempuh. Karena ini masalah hak dari cawas atau calon pengawas ya, baik itu tingkat SMA, SMK maupun SKH di Provinsi Banten, termasuk juga kepala sekolah. Nah, jadi haknya ini ya kita mesti perjuangkan. Ini kan ada hal yang tidak adil ya, ada kebuntuan di dalam penyelenggaraan pendidikan ini. Nah, apa pendapat Abang kalau persoalan diklat dan lulus ini hanya salah satu syarat dari sekian syarat? Gimana tuh tanggapan Abang? Nah, justru itu, ini saya perlu bacakan datanya ya, biar nggak salah. Jadi data yang saya tahu bahwa seleksi ini kan dimulai tahun 2018 bulan Oktober, sudah 4 tahun. Seleksi demi seleksi sampai terjadinya diklat. Jadi diklat calon pengawas itu tahun 2021 bulan Desember. Nah, seyogyanya kalau memang sudah ada rekrutmen calon pengawas, ada seleksi, sampai ada diklat, tentunya kan membutuhkan anggaran yang tidak sedikit. Anggaran ini kan sudah dipersiapkan, direncanakan oleh anggaran daerah.
Nah, ketika anggaran daerah sudah dipakai, akan tetapi tidak tidak digunakan sebagaimana mestinya, ini kan menimbulkan kerugian keuangan negara. Kalau dilihat dari perspektif keuangan negara, karena keuangan negara yang harus dikeluarkan itu harus berfungsi dan bermanfaat bagi kepentingan sesuai dengan rencana. Tapi ini kan rencana ada, pelaksanaan sudah ada, tapi setelah ada calon pengawas yang sudah lulus diklat, ini dinyatakan kira-kira 178 orang. Ini kok dibiarkan saja? Dari celah itu apa akan mengungkap? Bisa jadi. Celah apa lagi? Ini mungkin saya akan bersurat kepada pejabat gubernur tentunya sebelum kita melakukan langkah hukum. Kita pengen tahu jawaban yang sebenarnya seperti apa. Nah Bang, biar sahabat Banten Podcast semakin jelas, kira-kira isi suratnya seperti apa? Yang tergambar akan Oke. Isi suratnya tentunya kita menanyakan kepada pejabat gubernur dalam hal ini. Ini kan sudah ada seleksi, sudah ada hasil, bahkan sudah dilakukan diklat. Tinggal penempatan atau pelantikan. Mengapa tidak dilakukan pelantikan? Ada apa? Nah, kalau ini tidak dilakukan, tentunya kan menimbulkan kerugian, baik kerugian keuangan negara maupun kerugian dari para cawas dan calon kepala sekolah yang sudah. Apa maksudnya somasi atau? Ya, kita akan buat surat klarifikasi dulu. Setelah itu mungkin akan kita lakukan somasi. Apabila tidak juga ditanggapi secara positif, maka kita akan lakukan langkah-langkah hukum. Karena ini juga bisa melanggar hukum tata usaha negara. Sebab keputusan tata usaha negara itu kan bersifat individual, konkret, dan final. Dan ini merugikan para individual masing-masing yang sudah menjadi cawas dan calon kepala sekolah. Gitu. Nah, prosesnya berapa lama? Kalau langkah hukum ini ditempuh? Ya, kemungkinan biasanya saya mau bersurat itu paling lama seminggu atau 7 hari kerja. Apabila tidak ditanggapi sih kita akan buat somasi. Apabila sudah tidak ditanggapi lagi, maka itu berlakulah keputusan tata usaha negara. Nah, dari situ kita bisa lakukan gugatan itu. Dan ini biar juga bisa menjadi konsumsi publik bahwa di Banten ini ada persoalan yang tidak selesai. Padahal ketika saya mengajukan sebagai anggota Dewan Pendidikan, dulu lulusan SMA, SMK di Banten ini adalah terbanyak penganggurannya. Makanya kita pengen berdedikasi untuk masalah pendidikan ini. Nyatanya baik kepala dinas pendidikan maupun gubernur pada saat itu sepertinya ogah-ogahan. Ibarat kata beginilah, kita dinikahi tapi tidak dinafkahi, bahkan tidak diopeni gitu. Ini apa maunya? Sementara kan anggaran-anggaran itu sudah keluar. Anggaran negara atau daerah yang sudah dikeluarkan kalau tidak digunakan atau dimanfaatkan, ini akan merugikan kerugian keuangan negara. Nah, ini akan kita pertanyakan dulu dari sisi itu nanti. Karena ditalak berapa sama aku? Ya? Mau ditalak berapa? Ya, ini bicara tadi dinikahi ya. Makanya saya bilang ini apa mesti kita lebih tajam lagi. Tapi Bang, sebelum lebih tajam lagi, Abang yakin langkah hukum ini bisa ditempuh? Mengingat selama 4 tahun ini juga calon kepala sekolah, calon pengawas tidak bergerak. Artinya bisa jadi takut, bisa jadi pragmatis, Bang. Tidak ingin berbuat, tidak ingin terlihat melawan, tapi kemudian ingin suatu goal yang mulus misalnya. Iya, inilah barangkali ya budaya kita, budaya terutama PNS ya. PNS itu kan dalam tanda petik ya, ada rasa takut.
karena dia berada di dalam jenjang struktur. Berbeda dengan non PNS, gitu. Apalagi LSM, atau apalagi seperti saya yang tidak lulus, saya tidak punya atasan dan saya tidak memakan uang anggaran negara. Nah, PNS ini ada rasa takut sehingga tidak mau bergerak atau takut ngomong gitu ya. Walaupun itu merugikan. Walaupun itu merugikan. Nah, tetapi akhirnya setelah beberapa tahun diombang-ambing dan tidak ada kepastian, nah tentunya mereka juga akan mengadu dong. Nah, kalau ngadunya kepada yang tepat, yang memang berjalan normatif nggak apa-apa. Tapi kalau ngadu kepada yang tidak jelas kan ini bisa terjadi chaos kemana-mana. Lalu nasihat abang nih buat calon kepala sekolah dan calon pengawas yang sudah 4 tahun diam. Iya. Nasihat saya kepada calon pengawas dan calon kepala sekolah itu merupakan hak yang diperjuangkan. Ini bukan kita minta-minta, tapi udah ada ketentuan. Ini kan semua pakai aturan. Ada perencanaan yang jelas dan ada aturan yang jelas. Kan nggak mungkin sembarangan ngeluarin anggaran, waktu yang begitu panjang. Tapi setelah selesai itu saya tidak diberdayakan, ini kan merupakan bagian dari merugikan hak dari cawas dan hak dari kepala sekolah. Nah, karena dia merugikan maka perlu dituntut. Tuntutannya apa? Yang melalui jalur hukum. Tapi ada juga suara yang lulus belum tentu harus dilantik katanya. Oh, kalau seandainya memang begitu, ngapain kita ada seleksi? Ngapain ada diklat? Jadi ngawur pikiran itu. Berarti anggaran itu dibuat main-main dong. Ini bahaya. Uang negara, uang rakyat kalau digunakan dengan main-main ini bahaya. Dan saya akan bisa mengajak semua teman-teman aktivis se-Banten untuk menyikapi ini. Apa itu yang mau? Jangan sampai saya turun gunung lagi. Bahaya. Saya lagi di gunung, lagi diam-diam. Ya? Tapi kalau makanan di gunung habis, saya turun juga ke bawah. Nyari makanan dia gitu. Iya makanya teman-teman juga sering ketemu saya nanya, "Bang, ini udah gondrong lagi?" Iya kayaknya saya mesti turun gunung lagi. Karena kalau ya bahasanya kalau rapi-rapi kan nggak kelihatan ini gitu, apa ciri khasnya gitu. Dulu saya memang pakai baret, sekarang belum pakai baret, masih panjang aja. Kalau udah berantakan baru pakai baret lagi. Ngomong-ngomong baret apa nih bang? Baret-baretan lah itu, bukan baret apa namanya yang dipakai buat dinas, bukan. Ya kayak baretnya siapa tuh, Tino Sidin lah. Gitu kira-kira ya. Iya. Nah bang, balik lagi ke persoalan ini. Setelah tergantung-gantung 4 tahun, target abang sebagai tim advokat mereka ingin menarget kapan nih selesai? Saya kira kalau ini sudah tanggal 7 November ya, paling lambat ya mungkin Desember udah harus dijawab dulu. Dilantik enggak urusan belakangan, dijawab kenapa. Nah dari jawaban itu sehingga kita bisa tahu. Barangkali kita baru memaklumi, oh jawabannya begini. Mungkin saya bisa nasihatin kepada cawas dan calon kepala sekolah. Ini loh, begini. Kali abang juga punya informasi mengenai pembiayaan dari keberadaan calon kepala sekolah cawas ini? Oh, kalau masalah itu nggak gampang. Sekarang kan era informasi, keterbukaan informasi publik membuat seluas-luasnya masyarakat untuk mengetahui. Jadi ada undang-undang KIP yang membolehkan itu. Karena setiap undang-undang sekarang itu kan ada peran serta masyarakat. Jadi masyarakat perlu juga bisa memantau, mengawasi penggunaan anggaran. Dan kita bisa peroleh itu. Dan ketika ini dilantik, menurut abang semua atau bisa separuh-separuh? Kan begini ya, setiap perencanaan itu tentunya terukur. Berapa yang dibutuhkan? Kan nggak mungkin dibutuhkan cuma 5, di diklatnya ada 50 kan nggak mungkin. Itu juga akan mengakibatkan penyalahgunaan keuangan negara. Kebutuhannya berapa, yang itu yang dilantik dong.
Karena kalau menurut kebutuhan yang saya lihat dari pengawas itu kan ada 168 nih dari data yang saya pegang. Nah sementara dinyatakan lulus ada 178. Ya kalau misalnya miss 10 orang atau berapa mungkin itu karena diberikan spare lah, siapa tahu kurang lagi kan gitu. Tetapi kalau misalnya dari 178 itu misalnya dilantik cuma 50, ini kan nggak benar. Perencanaan siapa yang nggak benar ini? Nah justru yang namanya setiap anggaran itu kan mesti direncanakan dengan baik dan harus diketahui oleh pihak-pihak terkait gitu. Nah penggunaan uang negara atau uang daerah ini kan nggak asal-asalan, jadi harus dicermati segala macam. Nah di sisi ini kita bisa sikapi juga nanti apakah ada kesalahan atau maladministrasi misalnya, atau penyalahgunaan wewenang untuk mengeluarkan anggaran, atau anggaran ini dibuat hanya fiktif. Dan banyak persoalan-persoalan yang harus kita kaji. Jadi dari satu sumber masalah ini bisa kemana-mana ya. Kalau aktivis atau orang hukum itu bisa melihat ada. Ini telah atau ancaman, Pak? Enggak, ini telahan biasa. Telahan biasa. Biasa. Ya sama lah seperti orang menganggarkan untuk membangun misalnya jembatan. Tiba-tiba jembatannya dibangun tapi nggak pakai. Itu kan nggak boleh. Atau dibangun tapi nggak sesuai dengan spek atau bestek. Atau dibangun tapi belum apa-apa udah rubuh. Kan ini sering terjadi. Nah inilah harus diawasi oleh aktivis masyarakat. Nah saya gembira sebetulnya di Banten ini masih banyak lah aktivis yang peduli terhadap penggunaan anggaran negara atau anggaran daerah. Nah Bang, 4 tahun itu kan lama Bang? Iya. Sampai sekarang Abang melihat satu persoalan yang substansi apa sih kira-kira? Pada sisi kepemimpinan kah, anggaran kah, atau dendam atas pergantian 2 top leader atas polemik kemarin? Kalau saya mungkin tidak mau menyikapi dari sisi politik ya, meskipun saya bisa saja, cuman kan kaitan ini saya berada di posisi advokasi atau orang hukum yang bicara tentang hukum aja. Nah, kalau memang misalnya dikatakan ada indikasi apa, ya saya kira cuma political will dari pemimpin aja. Sebatas itu? Iya, jadi sementara di Banten ini pendidikannya kurang baik, yang dari awal saya katakan tadi, ada lulusan SMA, SMK yang pengangguran tertinggi di Indonesia. Nah ini kan harusnya diubah dengan pola pikir apa. Nah, Kepala Dinas Pendidikan harusnya melakukan langkah-langkah apa, dan harus dilibatkan nih stakeholder yang lain-lain, termasuk misalnya Dewan Pendidikan atau aktivis pendidikan dan yang lain-lain, itu dibicarakan ini gimana ngatasinnya. Nah dulu saya dengar rencananya mau bangun sekolah, berapa yang mau dibangun dan berapa realisasinya? Kan cuma hanya omongan retorika belaka. Jadi antara Dasolen dan Dasen kalau kata orang hukum itu tidak sesuai. Seharusnya begini, tapi nyatanya begitu. Nah sementara kalau kita bicara orang politik, kan hanya jualan aja dengan retorika belaka. Nah saya tidak mau masuk ke dalam perseteruan antara tokoh-tokoh politik karena itu udah biasa lah di mana-mana ya. Tapi yang paling saya garis bawahi adalah pendidikan ini kan paling penting. Maka negara memberikan anggaran sampai 20%, bahkan dan lebih. Nah terus anggaran ini kemana? Sementara kalau kita lihat misalnya di Banten, memprihatinkan sekali dunia pendidikan. Bahkan ada satu sekolah PNS cuma 1, yang lainnya nggak karu-karuan. Ini tanggung jawabnya apa? Sementara pemerintah daerah
khususnya Dinas Pendidikan kan harus bertanggung jawab terhadap itu. Bagaimana menyiapkan kader-kader bangsa ini ke depan. Nah, Banten ini luar biasa sebetulnya sumber dayanya. Tetapi kalau nggak diolah dengan baik, maka dia akan kalah, ketinggalan dari yang lain. Kita kembali sebentar. Ya. Kalau abang bilang political will yang belum terlihat, mengapa itu begitu lemah di mata abang? Ya bisa jadi macam-macam. Karena mungkin masih berpikirnya ke arah yang katakanlah pembangunan fisik misalnya, atau pembangunan rumah sakit, ya kan biasanya kan gitu. Nah terus pendidikan. Nah biasanya dari tiga hal ini kan selalu digembar-gemborkan oleh calon kepala daerah. Itu akan berupa infrastruktur kan, kesehatan dan pendidikan itu kan hanya retorika. Oke, infrastruktur kita lihat mana, apakah udah benar, ya kan? Nah, rumah sakit, mana rumah sakit yang dikatakan untuk kesehatan? Lalu pendidikan, mana pendidikan yang dikatakan baik? Kalau seandainya pemerintah daerah memang aware, tanggap, atau peduli terhadap dunia pendidikan, kemungkinan besar kan juga pihak swasta akan rame-rame mendukung. Ini sekarang apa? Ya pihak swasta cuek aja karena pemerintah daerahnya juga nggak perhatian gitu. Banyak hal yang mesti dikaji ulang, cuman kan tentunya tidak cukup waktu untuk mengkaji itu. Nah, barangkali nanti ke depan, ya dengan pengalaman saya di Dewan Pendidikan, nah saya bisa ajak aktivis-aktivis yang peduli dengan pendidikan, kita bahas, bicara. Dari mulai perencanaan sampai penggunaan anggaran. Apakah ada silpa? Kalau silpanya besar berarti nggak benar kerjanya. Kalau negara kan begini, ketika dia merencanakan katakanlah 2 miliar untuk bla 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 bla, dia pakai 2 miliar, nah itu perencanaan yang bagus. Kalau dianggarkan 2 miliar tiba-tiba dia pakai cuma 1 miliar, ini nggak benar penganggarannya. Jadi gimana cara menganggarkannya gitu? Abang melihat ini salah satu person? Bisa jadi. Beberapa daerah saya lihat silpanya terlalu tinggi. Kenapa? Ya mungkin perencanaannya tidak teliti. Ya. Bisa terjadi. Ya tadi kan saya bilang kepala daerah dulu mengatakan akan membangun sekian sekolah. Nah solusinya gitu. Nyatanya baru bangun berapa sekolah. Terus selesai. Nah sekarang pejabat gubernur apakah ngerti? Apakah mau lanjutkan? Dan ini yang saya tidak mau bermain di situ. Nah, Bang, kembali ke persoalan langkah hukum yang ada. Dari 178 calon pengawas sekolah. Betul. Dan 128 Bang ya. Calon kepala sekolah. Calon kepala sekolah itu kalau 198 itu calon pengawas. Kalau ini sekolah itu kan, nah kepala sekolah sekarang masih PLT, SMAN, Pertanyaan saya Bang dari cuma 38 itu PLT. Pertanyaan saya dari calon-calon yang belum dilantik ini, sudah berapa orang siap memberikan kuasa untuk menempuh jalur hukum? Ya kalau saya kan sudah memberikan pendapat, saran ya semacam legal opini. Nah tinggal yang bersangkutan dan berkepentingan seperti apa. Intinya kan kalau yang berkepentingan yang sudah memberikan kuasa, memberikan amanah kepada saya, ya sebagai seorang advokat pantang menolak, kan gitu. Atau pertanyaannya sudah berapa persen dari semua calon? Sudah sampai 70% atau? Kalau menurut informasinya, kalau memang saya sepakat semuanya memberikan. Sudah ada informasi semua iya, akan memberikan semua akan memberikan kuasa. Mau tanda tangan semua. Mau tanda tangan semua. Iya, waktu itu juga mau tanda tangan saya nggak usah lah. Saya dulu dengan Dewan Pendidikan bersurat, mudah-mudahan ada balasan konfirmasi, tapi ternyata tidak ada respon. Jadi selama ini Abang sudah menjalin hubungan komunikasi informal? Oh enggak,
saya tidak menjalin hubungan informal apa-apa, karena ya tadi itu saya kan juga menghindari persepsi orang. Kadang-kadang kalau saya misalnya ketemu sama Pak Dinas atau ketemu Pak Daerah, pertanyaannya banyak, ada apa bang? Padahal nggak ada apa-apa. Jadi saya akhirnya menghindari gitu. Daripada nanti ada persepsi yang macam-macam, ya udah saya mendingan di gunung aja gitu. Nah inilah gunung saya gitu. Dan siap juga turun gunung. Ya, siap turun gunung juga. Gitu kira-kira. Nah bang, sampai saat kita ngobrol ini kan belum ada informasi. Belum. Apa akan dilantik atau tidak? Belum. Rencana paling dekat untuk mengawal persoalan ini, apakah bertemu dengan calon pengawas, calon kepala sekolah? Itu nanti biarkanlah mereka yang ngatur, tinggal saya datang. Atau abang akan membangun komunikasi informal dulu dengan PJ Gubernur atau dengan dinas? Nggak usah, kan saya sudah bersurat secara Dewan Pendidikan. Sudah bersurat. Oh, sudah bersurat? Tapi atas nama Dewan Pendidikan. Sudah bersurat atas nama Dewan Pendidikan. Ditujukan kepada siapa? Ke Gubernur. PJ Gubernur. Kapan surat itu dilayangkan? Waduh, saya lupa ya. Mungkin minggu lalu ya. Minggu lalu atau 2 minggu lalu lah. Isinya apa? Isinya mempertanyakan kenapa belum dilantik. Sederhana aja. Itu aja. Iya. Nah, ini kan melekat nih, Dewan Pendidikan juga sebagai advokat itu juga menjadi surat yang kemudian nanti disusul dengan rencana abang tadi. Nanti lain, kalau bunyinya dari saya selaku advokat, redaksionalnya beda dan mungkin berbeda lagi. Kalau Dewan Pendidikan kan karena kita masih berasa bahwa kita mitra. Oke. Bang, sebelum kita akhiri bincang-bincang yang asik ini, semangat dan nasihat apa yang abang bisa berikan untuk calon kepala sekolah dan calon pengawas supaya segera menuntaskan perjuangan ini? Ya, kalau saya berpikir gini, semua itu harus ada perjuangan, semua, apapun, perjuangan itu bagian dari hak. Jadi kalau yang memang mereka tidak berjuang, mereka berarti tidak punya hak atau tidak memanfaatkan hak itu. Kan ini antara hak dan kewajiban. Kewajiban pemerintah daerah sudah menyelenggarakan seleksi, sudah melaksanakan diklat, sudah meluluskan 178 orang cawas, sudah kan? Nah, haknya si yang dilantik dididik atau dapat diklat segala macam, haknya kan untuk dilantik. Nah, inilah kewajiban dari kepala daerah yang belum dilakukan. Oke. Jadi saya selalu berpesan kepada cawas maupun calon kepala sekolah, ya kalau memang kita punya hak harus diperjuangkan. Karena kalau misalnya katakanlah pejabat yang berwenang paham mengerti, ya nggak apa-apa. Takutnya nggak paham atau terlupakan gara-gara memikirkan masalah yang lain, misalnya infrastruktur atau segala macam, atau masih berpikir tentang 2024 gimana. Nah, ini kan masalah. Baik bang, sahabat Banten Podcast, kawal terus kasus ini dan apa sikap Anda untuk guru-guru kita di Banten. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Sama-sama.